kehadiran Bapak Ibu hari ini di acara diskusi, jadi public discussion yang diadakan oleh PP USD, KAIOS dan Fakulti apa? Susah seni. Oh, Center of Art. Ya. Hari ini terima kasih juga kepada Dr. Jonathan Macintos dari Monash University yang bersedia hadir hari ini dan bersedia memberikan materi ke kita dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakri, saya akan memoderatori hari ini acara diskusi kita hari ini. Nah, berhubung ini acara kegiatan seni, ada hubungannya dengan seni. Kalau tidak ada bunyi musiknya sedikit tidak ya. Hari ini Dr. Ari, silakan. Mungkin ada ini akan present solo gitar. Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari. Saya sebenarnya sudah mengajar di kesenian itu sejak 2003. Nah, itu salah satu rekan mengajar saya di Takdir. Nah, sebenarnya jujur saja, keterampilan gitar ini salah satu yang saya pelajari waktu S1 dulu, sejak 93 sampai tahun 2000. Tapi sejak S2, S3 justru mayoritas ganti laptop. Jadi nggak pernah pegang gitar lagi. Jadi ini udah mulai mau pegang gitar lagi. Nah, ini istilahnya usaha saya untuk kembali entah dia menjadi instrumentalis atau buat musik atau mulai ke situ lagi. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan saya, dan mungkin setelah ini insya Allah akan ada jadwal-jadwal konser musik lah yang kita persiapkan, termasuk dengan budaya nanti. Jadi untuk repertoire pembuka sebagai welcoming Dr. Jonathan juga. Dr. Jonathan kebetulan eksaminer saya bahkan di Monash University. Salah satu pemuji saya untuk ini. Kalau usah ditranslate ya. Jadi karya yang saya akan mainkan ini dari Leo Brouwer. Leo Brouwer ini berkebangsaan Kuba, termasuk komposer modern. Judulnya itu Un Dia de November. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin suatu hari di bulan November. Nggak tahu untuk kejadiannya apa, ada orang meninggal atau apa, nggak tahu, pokoknya judulnya itu. Salah satu, silakan komposer kita. Nah, salah satu musisi lain, Leo Brouwer juga seorang komposer, juga seorang gitaris. Jadi dia bermusik untuk dia mainkan sendiri juga. Nah, salah satu musisi lain menerjemahkan ini sebagai doa bahkan. Dan minta maaf kalau nanti ada macet-macet dikit karena seperti yang saya bilang tadi ada baru latihan lagi. It's okay, you already passed. Baiklah, saya mulai ya.
kasih Pak Hari, luar biasa. Luar biasa. Itu performance. Itu bisa menjadi apa? Pembuka kita hari ini sebelum diskusi penyemangat. Nah, sebelum kita mulai pada presentasi Dr. Jonathan, izinkan saya memperkenalkan sedikit profil Dr. Jonathan. Beliau saat ini sebagai senior lecturer di etnomusikologi pada School of Music di Monash University. Nah, beliau lulusan dari Queen's University Belfast. Jadi untuk S1, post-grade semuanya di UK, University of Belfast. Jurusan musik performance, etnomusikologi dan sosial ontologi. Kemudian dua pekerjaan beliau di tahun 2009 sampai dengan 2011 menjadi National Secretary untuk Musicological Society di Australia. Kemudian 2006 sampai dengan 2013 beliau asisten profesor etnomusikologi School of Music di University of Western Australia UWA. Kemudian di tahun 2015 beliau menerima award dari Monash Accelerator Teaching Award. Kemudian mengembangkan professional development di UK dan US dan menerima Teaching Excellence Award dari Faculty of Art Monash University. Saat ini beliau juga sebagai Presiden Musicological Society of Australia Chapter Victoria. Please welcome, please join me and welcome Dr. Jonathan with his presentation. Thank you very much. So I speak in English. Is it all right? All right. Yeah. Saya akan coba sebisa saya. Saya bisa bicara sedikit bahasa Indonesia, tetapi saya bicara bahasa Indonesia sama anak-anak yang kecil. Ari asked me to talk today about three very important issues. The link between music, identity, and place. Jadi hari ini Dr. Jonathan akan membicarakan dengan topik terkait dengan musik, identitas dan tempat. And the link between these three words, these three ideas, very important to many disciplines like history, sociology, anthropology, music. And I know here in Banda Aceh, where there isn't a very well-developed music department, there are scholars looking at these various ideas. Jadi hubungan dari ketiga kata ini berhubungan sangat erat dalam konteks ilmu-ilmu yang lain dan tadi beberapa disebutkan antropologi, sosiologi, ya, dan dikenal juga di Fakulty of Art di Indonesia. Sudah? Belum ada. Oh, belum ada. Akan ada. Fakulty of Art di Indonesia. Bentar lagi. Ya. So I'm going to look at three things today. I'm going to talk about how scholars talk about identity, identitas. Then going to look at how do we study music and identity, or how can music help us study identity? And then how do we talk about music, identity, and place? Jadi hari ini akan dibicarakan tiga topik utama. Yang pertama adalah key principle dan problem yang muncul dalam konteks mempelajari identitas dalam perspektif scholar atau akademisi. Kemudian akan dilihat bagaimana approach terkait dengan musik dan identitas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara musik, identitas, dan tempat. So, identity is a very common term in the social sciences and in the humanities, but many people talk about identity, but it's
very difficult to define what it is. And in the literature about identity, many scholars don't define this term. Jadi pertanyaan terkait dengan identity ini dibicarakan, tapi sangat sedikit yang mengidentifikasikannya dengan cukup jelas untuk dimengerti. So to begin, it's very important to understand that identity is very different from the term personality. Jadi yang pertama sekali yang penting untuk diingat bahwa identitas itu berbeda dengan personality. So identity is an outward notion, whereas personality is an inward thing. Jadi identitas itu adalah idenya adalah outward, bagaimana orang mempersepsikan, jadi keluar. Sedangkan personality itu lebih inward, jadi lebih ke dalam. So many people might share personalities, so they might be shy, they might be gregarious, they might be angry, but they might not share a certain identity. Jadi umumnya orang akan mempunyai personality yang sama, jadi dapat mempunyai personality yang sama seperti misalnya marah, malu, tapi kalau identitas itu akan unik. And individuals must choose to identify with others. So they must choose to identify with other individuals and with other groups. So there's a sense of choice and agency to do with identity, and this is very important. Jadi seseorang harus memilih untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain atau dengan kelompok lain. Jadi penting untuk ada sense of agency di sana. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya ke kelompok mana, ke siapa. And in some places, people have more agency to construct their identity than in other places. Jadi di tempat tertentu ada sense agency itu perwakilan ya. Jadi mewakili seseorang atau satu kelompok dibanding dengan tempat yang lainnya. Jadi identitas, makanya tadi identitas akan berbeda dari satu tempat dan tempat yang lain. And the idea of agency and the ability of individuals to choose an identity is also controlled by the society in which we live. Jadi kemampuan untuk menjadi agency atau mewakili identitas yang mewakili sebuah kelompok itu juga ditentukan oleh komunitas di mana seseorang itu tinggal atau hidup. So individuals must choose to take up an identity, and that sense of choice is framed by our social structure. Jadi seseorang itu harus memilih identitasnya dan itu dipengaruhi secara kuat oleh social structure di mana orang tersebut tinggal. So examples of agency could be, an identity could be following a football team, it could be listening to certain types of music, and it could be choosing a particular type of mobile phone. Okay. Jadi salah satu contoh bentuk identitas, misalnya orang memilih untuk mengikuti kelompok sepak bola tertentu atau mengikuti football and then Music. memilih untuk mendengarkan musik tertentu atau memilih mobile phone. Mungkin ada yang suka pakai iPhone, ada yang suka pakai Samsung dan brand-brand yang lain. Identity is also important because when you identify with something, you say that you're different to other things. Okay, so when we sometimes we have the same identity as other people, but that makes us then different to others. So this notion of sameness and difference is important to identity. Jadi seseorang pada saat memilih identitasnya, dia akan bisa jadi dia akan memilih identitas yang sama dengan yang lain. Pada saat yang sama, dia akan menjadi berbeda karena dia mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tertentu. And the
cultural studies scholar Stuart Hall talks about a process of identification when we identify them. Sorry, I'll do last time. Social. These are cultural studies. Oh, cultural studies. Jadi studies terhadap budaya. Sorry. Stuart Hall talks about when we identify with other people, he calls that process identification. Oh, oke. Jadi cultural study pada saat kita studi terhadap budaya, pada saat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya, itu disebut sebagai proses identifikasi. And identification is a process of discursive work. Jadi identifikasi adalah proses diskursif, proses pembelajaran yang dilakukan seseorang. And we have to make and mark social boundaries. Di mana kita atau seseorang itu harus membuat batas identitasnya. Things that can be important for identity include badges and symbols. Hal-hal yang penting terkait dengan identity adalah badge, simbol itu adalah hal yang penting dalam konteks identitas. And these can be clothing, they can be football shirts, they can be pictures. Ini bisa terkait seperti bagaimana seseorang berpakaian akan menunjukkan identitasnya dan simbol-simbol yang lain. So what I've been saying here is that identity, the process of identity is both a social product. Jadi yang coba dijelaskan di sini adalah identitas adalah sebuah social product, jadi produk sosial. And a process. Dan juga proses sosial. And that's really important. So identity is never finished. Identity is always in the process of becoming something. Jadi identitas itu tidak pernah selesai dan akan tetap berproses. So people can have many identities. Jadi seseorang bisa punya berbagai identitas. So you can be actually you could be Indonesian, you could be a football club member, you could be always. Jadi seseorang seperti kita di Aceh, kita bisa menjadi orang Aceh, kita menjadi orang Indonesia. Pada yang sama juga mungkin kita akan menjadi pecinta sepak bola dari negara lain. And there's this link between personal and social identity. So it tries to so you have this allows for the role of the individual within larger groups in society. Jadi ada hubungan yang sangat kuat antara identitas individu dengan identitas masyarakat dan itu saling terhubung. And Simon Frith, who is a pop music scholar in the UK, he talks about identity as being like clothing. We put on identities, we try on identities to see what fits, and if we don't like it, we take it off. Jadi Simon Frith adalah seorang scholar di UK menyebutkan bahwa identitas itu seperti pakaian yang kita pakai, kita coba dan kita ganti-ganti. So through trying different things on in terms of identity, we can be similar to some people and different from others. Jadi pada saat seseorang mencoba identitas seperti kita mencoba pakaian, kita bisa jadi sedang menyerupai atau sama dengan orang yang lain. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kita menjadi berbeda dengan orang yang lain. I have a little clip, but I don't have any audio jacks, so the sound will be very small. But this is from the film The Bourne Identity, and we'll just watch a little bit of this. This is a trailer. Oke. Ini ada sedikit klip film mungkin populer sekali, The Bourne Identity. Waduh.
quite an old film, but in this film, the main character wakes up and doesn't remember who he is. Jadi di film ini yang mungkin bagi yang sudah pernah nonton, jadi main karakternya born di situ, jadi pada saat sadar itu tiba-tiba nggak tahu dia identitasnya siapa. And he has to learn about who he is to find out, so that the American government's trying to kill him, and he has to try and find out who he is to stay ahead of them. Jadi tokoh utama di film ini berusaha kemudian mencoba mengenali siapa dirinya, dan di saat yang sama pemerintah Amerika di film ini mencoba membunuhnya. Jadi dia harus segera mencari tahu siapa dia sebelum dia terbunuh. And he does this by learning about his identity with other people and with groups of other people. Jadi dia berusaha mempelajari identitasnya dengan berhubungan dengan orang yang lain dan juga grup-grup yang lain. Jadi dia mencoba mengenalinya dengan interaksi dengan orang lain. So there are many ways of looking at identity. In sociology, there's a British scholar called Goffman, and he talks about identity as performance. Jadi ada berbagai cara untuk mengenali atau mempelajari tentang identitas. Jadi British scholar Goffman menyebutkannya itu dengan cara Talks about it as performance. melalui performance. So, and his book is called The Presentation of Self in Everyday Life. So he talks about how do we as individuals present ourselves to other people. Jadi dalam bukunya Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, jadi membicarakan tentang bagaimana seseorang merepresentasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. And he says that we perform identity like actors in a movie or on television. Dia menyebutkan, Goffman di sini menyebutkan bahwa seseorang itu merepresentasikan identitasnya seperti aktor-aktor dalam film. Jadi keseharian kita itu sebenarnya sedang melakukan performance atau menampilkan identitas kita seperti aktor dalam film. And in this way, he looks at everyday forms of identity construction. So identity is not just kind of very special occasions like weddings or graduations. Identity happens every day. But we put on clothes, how we talk to other people, how we perform, how we use our hands when we talk to other people, for example. Jadi Goffman mempelajari identitas itu pada kehidupan sehari-hari, bukan pada kehidupan yang sangat khusus seperti misalnya kehidupan wedding ceremony atau graduation, tapi di kehidupan kita yang sangat keseharian, misalnya bagaimana seseorang memilih pakaian, berinteraksi. And when we perform our identity, we improvise in relation to other people. Jadi pada saat seseorang mempelajari identitasnya, seseorang juga mengimprovisasikan dirinya pada saat dia interaksi dengan orang lain. So, in Goffman's book, when you read the whole book, it comes down to the fact that identity is produced in performance, and we perform identity. Jadi secara lengkap buku Goffman ini mengungkapkan bahwa identitas itu adalah sebuah performance, jadi yang dilakukan setiap hari. And because there are many types of identity, there are also many types of musical identity. Oleh karena begitu banyaknya identitas orang, demikian pula dengan identitas musiknya. So we can have our individual identity, we can have group identity, we can have men and women's forms of music, notions of class and subcultures, local, ethnic, national. Jadi identitas musik itu bermacam-macam, bisa jadi individual, bisa jadi grup, identitas bisa jadi identitas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, bisa jadi kemudian lokal, identitas tingkat lokal maupun tingkat nasional, dan juga etnik. So there are many ways to study music and identity together, and we can study it from different subjects, not just through music, but from history, sociology,
culture studies. Jadi ada berbagai cara untuk mempelajari identitas musik. Jadi tidak hanya dari langsung dari musiknya, tapi bisa jadi dari histori, dari sejarah, dari sosiologi, dari antropologi. Yeah, culture studies. That's good. But we have to be very careful when we talk about music and identity, because music and identity is never static. Jadi pada saat kita membicarakan tentang musik dan identitas, kita harus hati-hati karena musik dan identitas itu tidak pernah statis, tidak pernah diam, dia dinamis. So it's wrong to say that music reflects people or music reflects groups, because that presents a very static representation of musical identity. People